Online. Nah, coba cek, mau lihat siapa yang sudah siap. Coba. Wah, semuanya siap ya. Wah, tentunya kalau sudah siap, aku akan panggil Kak Dani. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Dani senang sekali bertemu dengan adik-adik di ibadah WTC Kids Online. Dan tentunya hari ini Kak Dani bersama dengan Jack. Halo Jack. Hai Kak Dani. Wah, temanya hari ini adalah iblis berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Tapi adik-adik gak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita akan beribadah ya. Kita akan mulai. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan begitu baik buat hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Memberkati kami ya. Berkati kami semua sehingga sukacita Tuhan beserta dengan kami. Dan kami siap untuk memuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi di minggu ini. Yeay, yuk kita mau simpan mainan kita mau bangkit berdiri semua, kita mau tepuk tangan, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Yeay. Yuk kita tepuk tangan dengan lebih ceria ya adik-adik. Kita mau sebut, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Allah kita, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Yeay. Yuk kita tepuk tangan dengan lebih meriah lagi adik-adik. Kita mau sambut lagi sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Yeay, sungguh besar Allah kita. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja Raja. Terpujilah Engkau Raja Raja. Yeay, Tuhan kita luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan kita itu luar biasa. Dia telah menjadi perlindungan kita, menjadi gunung batu kita dan pertahanan kita. Kita mau sebut bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan
Yesus adalah perlindungan kita adik-adik. Kita mau sebut, Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Nolongku dalam kesesakan, batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini lagi dari awal. Tuhan telah menjadi penolong kita. Tuhan menjadi pertahanan kita adik-adik. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkah. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kita mau sama-sama berseru sekali lagi. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami duduk dengar-dengaran, taat akan firman yang ingin Tuhan sampaikan ke dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami melakukan ini di dalam keseharian kami Tuhan, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Lucu sekali. Ups. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Oh iya, Kak Febinya malah asik dengan nonton acara di laptop. Ini loh acara yang dulu sempat terkenal sekali. Ini judulnya Takeshi Keso. Ada yang pernah dengar? Ini ceritanya tentang seorang jenderal yang ingin merebut bentengnya. Nah, karena benteng sudah dikuasai musuh, maka dari itu dia merekrut atau meminta bantuan dari orang-orang untuk menjadi tentaranya. Nah, di sana mereka, si para tentara-tentara ini harus melewati berbagai macam jebakan. Kami kasih lihat videonya. Kita lihat sama-sama.
Merebut benteng ternyata tidak mudah. Banyak jebakan dan algojo yang menunggu untuk mengalahkan tentara Takeshi. Setelah kita lihat, ternyata banyak sekali yang gagal. Mereka meskipun sudah berjuang, tapi para musuh tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan jebakan-jebakan saat para tentara itu masuk dan tidak waspada, maka mereka akan langsung ditangkap oleh musuh dan secara otomatis tentara tersebut akan dikeluarkan dan tidak bisa main lagi. Itu permainannya. Nah, kami jadi sekarang tahu kita itu juga tentara-tentaranya Allah, tentara-tentaranya Tuhan. Dan siapa musuh kita? Iya, betul sekali. Musuh kita adalah si iblis. Iblis itu tidak mau melihat kita berhasil. Iblis ingin mengalahkan kita. Dengan cara apa? Dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia membuat banyak sekali jebakan-jebakan. Tapi ingat, ini bukan permainan seperti Takeshi Castle. Ini serius. Saat kita tidak waspada, maka iblis dengan mudah akan menjebak kita. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Sebagai tentara-tentaranya Allah, kita harus terus waspada. Kita harus tahu tujuan iblis. Apa itu? Yaitu menghancurkan hidup kita. Iblis ingin kita merasa sakit hati, marah, dan sampai tidak bisa memaafkan orang lain. Iblis juga ingin kita merasa menjadi anak yang tidak percaya diri, tidak cukup baik dari kakak atau adiknya. Jebakan-jebakan yang akan menjatuhkan kita jika kita tidak waspada. Nah, hari ini kita belajar bahwa iblis akan mencoba untuk menghancurkan hidup kita. Berhati-hatilah untuk menghindar dari jebakannya. Dengan cara apa? Dengan cara meminta Tuhan untuk menolong kita. Adik-adik, pernahkah kalian melakukan sebuah pekerjaan yang sulit, yang hampir mustahil untuk dilakukan? Kakak pernah, dan kakak tahu di dalam Alkitab ada seorang pria yang bernama Nehemia yang juga melakukan pekerjaan yang sulit dan hampir mustahil. Nah, Nehemia adalah seorang buangan yang bekerja pada Raja Asasasta. Nah, suatu hari dia meminta izin kepada raja untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok karena dia mendengar bahwa tembok Yerusalem runtuh. Dan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi dan membangun tembok. Raja pun memberikan izin kepada Nehemia dan memberikan semua peralatan yang dibutuhkan oleh Nehemia. Tapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak suka dengan pekerjaan Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nah, 3 orang ini namanya Sanballat, Tobia, dan Geshem. Hari demi hari mereka selalu mengejek dan mengintimidasi, membuat Nehemia dan para orang-orang Yahudi yang sedang membangun tembok menjadi takut. Dan mereka berusaha untuk menghentikan pekerjaan membangun tembok. Tapi Nehemia tidak pernah berhenti. Nehemia dan semua orang-orang Yahudi tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk membangun tembok Yerusalem. Dan Nehemia pun terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Nah, ketiga orang ini mulai memikirkan cara yang lain. Bagaimana caranya untuk supaya Nehemia ini teralihkan dan tidak melakukan pekerjaannya untuk membangun tembok. Lalu Sanballat dan teman-temannya mengirimkan surat kepada Nehemia. Dan ketika Nehemia menerima surat itu dan membacanya, Nehemia berkata,
Mereka meminta aku untuk bertemu di sebuah desa di dataran Ono. Tidak. Aku tidak mau. Aku sedang punya pekerjaan besar. Lalu Nehemia menyuruh utusan ini untuk kembali dan berkata kepada Sanbalat dan teman-temannya bahwa dia tidak mau untuk meninggalkan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Karena ini adalah pekerjaan besar dan ini adalah tugas yang Tuhan berikan. Sanbalat dan Tobia dan Geshem tidak berhenti untuk menjebak Nehemia. Apa yang dilakukan? Mereka kembali mengirim surat. Alkitab mencatat sampai 5 kali mereka mengirim surat. Dan isinya sama, mengajak Nehemia untuk bertemu di sebuah tempat. Adik-adik, Nehemia ternyata orang yang cerdas. Dia tahu apa yang ada di balik ajakan dari ketiga orang yang Tobia dan teman-temannya ini. Nah, adik-adik, Nehemia tahu bahwa di balik itu ada jebakan iblis yang sedang menanti dia supaya dia berhenti dan tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Adik-adik, kita pun harus demikian. Kita pun harus cerdas. Kita pun harus tahu bahwa iblis berusaha menjebak kita dan iblis berusaha untuk menjatuhkan kita supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita sedang capek atau badan kita sedang gak enak, lalu ada teman kita yang mengganggu kita cenderung untuk jadi marah. Benar kan? Nah, ketika itu terjadi, kita harus sadar adik-adik bahwa hei, ini adalah jebakan si iblis. Dan aku tidak boleh masuk dalam jebakannya. Aku tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar dengan temanku hanya karena badanku sedang tidak enak atau aku sedang capek. Nah, adik-adik, iblis akan berusaha untuk menjebak kita. Iblis akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena dia tahu ketika kita masuk dalam jebakannya, maka kita tidak akan melakukan lagi apa yang Tuhan mau. Demikian juga Nehemia. Dia tahu bahwa Sanbalat dan teman-temannya ingin dia berhenti melakukan pekerjaan, berhenti membangun tembok, pergi menemui mereka. Dan Nehemia tahu kalau nanti dia bertemu dengan 3 orang ini, dia akan ditangkap dan mungkin dipenjarakan, mungkin juga dibunuh, supaya pekerjaan membangun tembok ini selesai. Demikian adik-adik. Akhirnya Nehemia, tahukah apa yang dia lakukan adik-adik? Dia berdoa kepada Tuhan dan minta kekuatan sama Tuhan untuk tetap melakukan tugas dan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Jadi dia berkata, Tuhan kuatkan tanganku untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku. Dan dia menolak semua jebakan, dia menolak semua cobaan, dan dia terus melakukan pekerjaan membangun tembok. Dan apa yang terjadi? Tembok itu selesai dalam waktu yang singkat. Akhirnya ketika tembok itu selesai, Sanbalat dan teman-temannya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, nah Nehemia menang mengatasi jebakan dan godaan karena Nehemia cerdas. Nehemia tahu siapa yang ada di balik jebakan itu. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita pun harus cerdas. Iblis akan menjebak kita untuk melakukan dosa. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menang dari jebakan iblis. Hai adik-adik, Kak Pipit punya cerita loh hari ini. Kak Pipit mau berbagi pengalaman. Adik-adik pernah main tak umpet kan ya? Nah, waktu Kak Pipit kecil, Kak Pipit juga main tak umpet. Lalu Kak Pipit ngumpet di dalam lemari baju. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Iya, lemari bajunya nggak bisa dibuka. Karena pada saat Kak Pipit masuk ke dalam lemari, Kak Pipit kan buru-buru tutup ceker. Nah, begitu mau dibuka, nggak bisa kebuka. Ternyata terkunci. Kak Pipit terkunci sendirian di dalam gelap, di dalam lemari baju. Pada saat itu, Kak Pipit terus terang, Kak Pipit takut sekali. Karena Kak Pipit seperti terjebak, seperti masuk ke dalam perangkap. Kak Pipit sudah membayangkan nih, nanti kalau haus bagaimana tidak bisa minum. Kalau lapar bagaimana tidak bisa makan. Tetapi pada saat Kak Pipit mulai ketakutan, Kak Pipit teriak minta tolong. Mama tolong! Papa tolong! Aku ada di dalam lemari. Kak Pipit itu sedang berusaha untuk keluar
keluar sendiri dengan kekuatan Kak Pipit. Kak Pipit gedor-gedor, tapi tetap tidak bisa. Kak Pipit tarik-tarik pintu lemarinya, tetapi tetap tidak bisa. Pada saat Kak Pipit berusaha keluar dengan kekuatan Kak Pipit tidak mampu. Nah, Kak Pipit tahu nih, Kak Pipit harus minta tolong. Jadi Kak Pipit minta tolong mama atau papa yang ada di rumah. Teriak-teriak pokoknya deh. Nah, akhirnya mereka dengar. Mereka lalu langsung rusak itu pintu lemari, didorong, ditendang sampai akhirnya pintu lemarinya bisa terbuka dan Kak Pipit bisa keluar dari lemari tersebut. Wah, Kak Pipit senang banget karena nggak kebayang kalau Kak Pipit tidak minta tolong. Tidak kebayang kalau Kak Pipit hanya diam saja, pasrah, menyerah sendirian di dalam lemari. Tetapi karena Kak Pipit meminta tolong, akhirnya Kak Pipit ditolong dan bisa keluar dari lemari. Hari ini adik-adik, kita mau belajar tentang perangkap iblis. Kita harus mengenali nih adik-adik, perangkap iblis itu seperti apa. Nah, dalam hidup kita bisa masuk ke dalam jebakan si iblis atau perangkap iblis. Pada saat itu terjadi, kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri adik-adik. Kita harus meminta pertolongan. Kepada siapa? Nah, satu-satunya orang yang mampu menolong kita, yaitu adalah Tuhan. Caranya, adik-adik minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti akan membantu adik-adik untuk keluar dari perangkap tersebut. Nah, contoh-contoh perangkap iblis ya, Kak Pipit kasih tahu ya. Perangkap iblis itu mungkin kebencian yang timbul dalam hati adik-adik pada saat adik-adik diejek oleh teman-teman di sekolah karena adik-adik adalah anak satu-satunya yang tidak punya handphone sampai sekarang, sehingga teman-teman mengejek. Lalu adik-adik timbul kebencian oleh teman tersebut. Lalu ada juga kepahitan. Kepahitan itu mungkin karena adik-adik sering dimarahin papa. Adik-adik merasa adik-adik tidak ada hubungan yang baik lagi dengan papa. Jadi adik-adik menyimpan kepahitan dalam hati. Atau mungkin rasa takut. Atau mungkin juga rasa bersalah. Mungkin adik-adik pikir, aduh ini salah aku nih. Setiap hari mama sama papa berantem. Apa gara-gara aku ya? Nah, itu adalah jebakan. Itu adalah perangkap dari si iblis adik-adik. Hati-hati ya. Perangkap si iblis itu dapat merusak hidup kita adik-adik. Kebencian, kepahitan, rasa takut, rasa bersalah itu akan menghancurkan hidup kita kalau kita biarkan. Kita harus keluar dari perangkap tersebut adik-adik. Itu caranya, datang sama Tuhan. Minta tolong. Tuhan tolong aku. Aku tadi marah sama teman di sekolah. Tuhan bantu aku untuk mengendalikan amarahku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ingin belajar seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah, seperti itu contohnya adik-adik. Nah, setelah adik-adik sudah meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah membantu adik-adik keluar dari perangkap si iblis, di masa depan adik-adik harus lebih hati-hati ya. Adik-adik harus sudah tahu dan bisa mengenali apa saja perangkap si iblis. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, hari ini Kak Daniel akan menceritakan tentang Flip dan Flora, dua lalat yang hidup di tengah-tengah kota. Ayah mereka sangat menjaga mereka dan setiap mereka terbang ke kota, mereka tetap dijaga oleh papanya. Papanya sangat menjaga mereka berdua. Nah adik-adik, mungkin adik-adik tidak tahu tentang geng laba-laba. Geng laba-laba ini, mereka sangat jahat dan sangat berbahaya. Jadi, banyak orang di kota itu takut adik-adik. Flip dan ayah Flora membuat banyak aturan. Langsung ke sekolah, nggak boleh main-main lagi, dan langsung pulang. Mereka tidak boleh main di luar. Bahkan yang mereka membuat sangat sedih adalah mereka nggak boleh berkunjung ke teman mereka. Ya, Flip
dan Flora membenci aturan-aturan ini dan merasa seolah-olah mereka nggak pernah bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka nggak bisa bersenang-senang sendirian. Papanya bilang seperti ini. Ayah harap kalian tahu bahwa ayah mengasihi kalian. Dan aku tidak ingin sesuatu terjadi pada kalian. Dan kamu tahu, Papa sangat mengasihi kalian. Nah, adik-adik, itu adalah nasihat yang diberikan oleh papanya Flip dan Flora. Dan keesokan harinya, waktu Flip dan ayahnya bangun, Flora nggak turun-turun, nggak keluar-keluar dari rumah. Lalu apa yang terjadi? Dia nggak lihat Flora keluar dari kamar. Waktu mereka masuk ke dalam kamarnya, Flora tidak ada. Yang dia temukan adalah surat, adik-adik. Flora sudah tidak ada di kamarnya. Nah, adik-adik, saat mereka baca suratnya, bunyinya seperti ini. Ayah sayang dan Flip, pada saat kalian membaca surat ini, aku sudah lama pergi. Aku sudah lari dari rumah. Dan tidak pernah berencana untuk balik lagi. Flora. Wah, adik-adik, apa yang terjadi, adik-adik? Lalu Flip berpaling kepada ayahnya dan berkata, Saya pikir, Ayah, engkau bilang tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada kami. Tapi ini semua terjadi. Flora pergi dari rumah ini mungkin karena aturan-aturan Papa semua ini. Ini semua salah Papa. Papa membuat semuanya menjadi kacau. Bahkan Flora tidak mau tinggal di tempat ini lagi. Nah, adik-adik, di sini Flip menjadi marah, adik-adik. Dia masuk ke dalam perangkap si iblis. Adik-adik, iblis ingin kalian melakukan kesalahan. Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Adik-adik harus hati-hati ya. Dia ingin kalian masuk ke dalam perangkapnya. Nah, adik-adik, kalian harus tahu perangkapnya seperti apa. Kayak Flip, dia menjadi marah. Dan kemarahan itu adalah perangkap dan membuat dosa yang lain. Mungkin bukan hanya kemarahan, mungkin ada iri hati yang akan menghancurkan kamu. Iblis juga ingin membuat kamu merasa tidak berguna, kamu diabaikan, bahkan kamu merasa ditinggalkan. Hal-hal pikiran seperti itu membuat kamu masuk dalam perangkap si iblis. Kamu harus keluar dari perangkap si iblis dan berkata, Tuhan mengasihi aku. Tuhan memberikan aku kemampuan. Nah, adik-adik, Flip masih menjadi marah. Dia masih marah, adik-adik. Dan waktu dia berjalan ke sekolah nih, dia bertemu dengan tetangganya. Namanya Frank. Frank terbang mendekati dia. Flip, tunggu! Flip, tunggu! Lalu Flip menjawab, apa yang kamu inginkan dari aku? Si Flip menjadi marah. Ia berkata seperti itu. Saya melihat mereka. Terus Flip bilang, mereka siapa? Mereka geng laba-laba itu. Yang tadi malam itu aku melihat geng laba-laba mengambil adik kamu. Ya, malam-malam dia mengambil dan aku lihat mereka. Dan tiba-tiba semuanya menjadi ketahuan, adik-adik. Flora tidak meninggalkan surat sama sekali. Ternyata
geng laba-laba yang telah menulis surat itu untuk mengelabui mereka. Flip langsung terbang cepat ke rumah dan memberitahukan ayahnya. Ayah, kita harus pergi mencari Flora. Tapi ayahnya tidak mau pergi. Nah, saya pikir laba-laba memasang perangkap. Mereka ingin menghancurkan kita semua. Jangan mengejarnya. Kita harus dan pasti bisa menemukan cara yang lebih baik dan akan menyelamatkan dia. Papa sayang sama Flora juga, adik-adik. Nah, adik-adik, seperti laba-laba yang ingin menghancurkan mereka, iblis juga ingin menghancurkan hidup kita. Kita, adik-adik, harus hati-hati. Alkitab menyatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, adik-adik pernah nggak kepikir hal yang tidak baik? Misalnya, saya merasa nggak cantik, saya merasa nggak mampu, dan iblis ingin kalian berpikir seperti itu, sehingga kalian mulai berpikir untuk melukai diri kalian. Iblis juga ingin membuat kalian sibuk. Ya, ini adalah satu perangkap yang kalian harus hati-hati. Iblis ingin kalian meninggalkan doa-doa kalian, ingin meninggalkan kalian memuji Tuhan, dan diubah menjadi terlalu banyak main game, terlalu banyak main hal-hal yang tidak berguna untuk hidupmu. Hati-hati adik-adik. Iblis ingin menghancurkan hidupmu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu. Kamu harus tahu bahwa Allah memiliki rencana yang indah buat hidupmu. Tapi iblis ingin memberikan jebakan untuk kamu untuk keluar dari rencananya. Ini adalah perangkap atau jebakan si iblis. Adik-adik harus berhati-hati. Dan engkau harus menghindari perangkap si iblis. Nah adik-adik, apa yang dikatakan ayahnya bukan tidak mau menolong Flora. Tapi ayahnya mau untuk Flip berhati-hati. Karena ini adalah jebakan dari geng laba-laba. Tapi Flip tidak mau mendengarkannya. Dia nggak mau diam saja. Dia marah dan dia ingin pergi. Dan dia terbang menuju jalan-jalan. Dia mencari ke lorong-lorong dan sampai dia melihat belokan dan melihat satu lorong gelap di sana. Dan melihat cari laba-laba besar. Lalu dia berpikir, sepertinya ini adalah tempat di mana laba-laba menahan Flora. Lalu dia mulai mendekat jaring laba-laba itu dengan hati-hati. Lalu mendorong pintu. Ada suara pintu berderit. Adik-adik, tidak ada yang bisa mempersiapkan dirinya untuk apa yang terjadi di baliknya. Wah, Flora terjebak dalam jaring laba-laba yang besar. Ada 2 laba-laba jahat yang sedang menuju Flora. Wow. Dan dia ingin menerkam Flora. Mereka memiliki mata yang hijau, gigi yang tajam, taringnya tajam, dan mendekati Flora. Tapi ketika mereka mendengar suara pintu tadi yang berderit karena si Flip datang, lalu mereka berbalik melihat Flip dan berkata, ada satu lagi. Kita akan pesta hari ini. Nah adik-adik, mereka mengejar Flip. Flip berbalik terbang. Dan dia terbang secepat yang dia bisa. Dan laba-laba tepat di belakang dia. Dia menunduk di balik tempat sampah. Dia menunduk di tempat sampah berharap agar laba-laba tidak melihat dia.
Untungnya mereka berlalu, nggak melihat Flip. Wah, lalu Flip mulai merayap ke depan dan terbang kembali ke tempat Flora di mana dia terjebak. Dia tahu tidak punya banyak waktu dan para laba-laba akan kembali setiap saat. Dia mencoba untuk melepaskan Flora secepat yang dia bisa. Dia hampir terbebas. Tapi ketika itu tiba-tiba pintu terbuka. Dan ada laba-laba lagi, adik-adik. Dan sekarang mereka berdua terjebak. Lalu laba-laba itu berkata, "Tangkap mereka!" Dan tepat saat laba-laba itu mulai mendekat, tiba-tiba ada suara "Ah!" Wah, ternyata ada burung besar terbang ke arah mereka dan laba-laba berlari ketakutan karena burung ini adalah musuh mereka. Dan kata burung itu, "Cepat! Aku adalah teman dari ayah kalian. Dia mengutus saya untuk menyelamatkan kalian." Lalu Flora bergegas melompat. Tapi Flip tidak bergerak, adik-adik. Diam. "Ayah saya tidak akan melakukan apa-apa untuk bantu. Tapi kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Saya rasa tidak. Kita dapat menemukan jalan sendiri. Ayo Flora." Tapi Flora ingin pergi dengan burung itu, adik-adik. "Baik, saya akan lihat nanti." Dia marah, adik-adik. Lalu burung itu terbang pergi dengan Flora. Tapi Flip, dia begitu marah. Dia mengayunkan pintu dengan kemarahan. Puh! Dan tepat di baliknya ada laba-laba besar di balik pintu itu. Dan Flip jatuh kembali dalam jaring laba-laba itu. Sementara laba-laba semakin mendekat dan lebih dekat. Dan kali ini tidak akan ada jalan keluar karena dia tidak berhati-hati. Flip kembali jatuh ke dalam perangkap laba-laba dan hidupnya sangat terancam. Nah, adik-adik, sama seperti laba-laba ingin menghancurkan Flip, Flora, dan ayah. Begitu pula dengan si iblis. Dia juga ingin menghancurkan kita. Dia memberikan perangkap untuk kita melakukan kesalahan dan berbuat jahat. Misalnya, kita sering bermain game online sehingga kita melupakan Tuhan. Sepertinya tidak apa-apa. Kita main dan main. Tapi akhirnya kita menjadi marah ketika kita ditegur sama papa dan mama. "Stop, jangan main game. Stop, ayo sudah main game." Dan akhirnya kita marah. Mungkin hal ini yang akan menghancurkan kita. Iblis ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Mungkin juga kita berpikir, "Aduh, aku gak cantik." Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai menyalahkan diri kita, gak suka dengan diri kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjauh dari teman-teman kita. Nah, adik-adik, iblis ingin membuat perangkap untuk kita. Dan kita harus menghindari perangkapnya iblis. Tuhan akan menolong adik-adik. Sehingga kita semua lepas dari perangkap si iblis. Ayo semua. Kalian mau kita semua tetap menyadari bahwa ada Tuhan yang mau menolong kita. Shalom, namaku Jason. Aku mau kesaksian. Aku kemarin ikut lomba mewarnai. Aku kepengen banget menang. Karena sebelumnya belum menang. Aku kepengen dapat piala. Di Kids Artar, aku diajarkan untuk selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan Yesus, pimpin Jason untuk Jason menang lomba. Akhirnya aku
Aku menang lomba juara 3. Aku bawa pulang piala. Jadi teman-teman, kalau kita mau sesuatu, jangan lupa berdoa dulu ya kepada Tuhan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kesaksian Jason. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita hari ini. Tentunya kita akan ketemu dalam ibadah WTC Kids Online di waktu yang sama minggu depan. Nah, adik-adik, sebelum belajar tutup, kalian akan berikan satu pengumuman nih. Yang pertama adalah kita akan adakan audisi WTC Kids Worship. Dan tentunya adik-adik yang bisa dan pintar menyanyi bisa mendaftar di IG WTC Kids. Nah, di sana adik-adik bisa menemukan persyaratannya dan adik-adik bisa mengisi formulir pendaftarannya. Yang kedua, kalian mau undang adik-adik yang belum Kids Altar untuk ikut dan bergabung dalam Kids Altar. Nah, kalian bisa juga daftar di IG WTC Kids juga. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Yuk! Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani kami. Berkati juga papa dan mama, opa dan oma. Tuhan berkati semuanya. Terlebih juga Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berkati dalam sekolah kami, dalam kesehatan kami. Tuhan, kami percaya Engkau tetap melindungi kami. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Buat ibadah hari ini. Engkau dimuliakan. Sebentar kami akan menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun ke atas hidup memulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Percaya sama-sama katakan amin.